Ternyata, pindahan rumah tidak terlalu menyenangkan, Za. Sudah seminggu dan belum beres juga. Atau mungkin lebih. Masih banyak barang-barang di dalam kardus yang kubiarkan. Belum ditata ulang. Belum sepenuhnya rapi. Lagi-lagi, kamu benar soal perpindahan yang gak akan pernah jadi hal mudah. Ya, tadinya kupikir ini cuma soal mengangkut dan memindahkan. Ternyata begitu banyak kejadian yang di luar perhitungan. Kalau nggak salah, Senin waktu itu, Za, ketika akhirnya aku ketemu satu rumah yang kurasa cocok denganku. Setelah ku survei dulu sekali, 1 minggu sebelumnya. Oh enggak terlalu besar. Ya cukuplah untuk menampung barang-barangku. Karena di rumah sebelumnya sudah tidak muat. Kamu tahu sendiri, gak enak sama orang di rumah. Penuh dengan kerjaanku. Belum lagi ribuan buku yang terlalu menumpuk. Memenuhi ruang TV, ruang tamu. Mau jalan aja jadi susah. Lalu akhirnya sampai pada keputusanku bahwa sudah waktunya untuk pindah dan mengurus hidupku sendiri. Ibu tidak khawatir, karena jarak tempat tinggalku yang sekarang tidak terlalu jauh dari rumah ibu. Bahkan ada salah seorang sahabatnya yang sekomplek denganku. Jadi cukup membuatnya tenang. Jadi ya begini saja rasanya, Za. Tentang jadi dewasa dan hidup sendiri. Tentang hidup tanpa masakan ibu. Tidak ada yang beres-beres rumah. Tidak ada yang mencuci pakaianku. Agak menyesal sebenarnya dulu menolak waktu ibu pengen ngajarin aku masak. Kalau udah gini, baru deh kerasa pentingnya nasihat ibu untuk bisa masak. Karena ternyata bosen banget pesen makanan lewat aplikasi. Makanan yang itu-itu terus. Lagi pengen sayur sop dan gulai kambing buatan ibu. Tapi kata ibu gak apa-apa, kan gak semua harus langsung bisa. Jadi dikuat-kuatin dulu, makan nasi sama telur ceplok atau pakai abon sapi. Kalau kamu gimana? Lagi apa? Jangan lupa, itu perut diisi. Jangan ngerokok aja. Nanti sakit. Kalau sakit kan gak senang. Dan aku gak bisa senang kalau kamu gak senang. Anyway, beberapa hari lalu aku iseng lihat kolom chat history kita. Dan ternyata udah setahun aja ya. Sudah setahun sampai akhirnya notif dari kamu muncul lagi. Please jangan tanya seperti apa aku ketika kamu mengirimkanku sebuah pesan paling random di tahun ini. Ini pendengarku pasti gak akan percaya kalau pimpinan geng mereka dikirimin foto anak ayam sama kamu. Gak jelas, aneh, unik, nyebelin, bikin kangen. Enggak deh, enggak kangen. Cuma ya bingung aja kayak, apaan sih kamu ngapain harus mulai pesan baru yang berhasil buat aku pengen membalasnya. Ya kalau kamu kirim pesan cuma kayak sekedar info penting atau bahasan formal, aku kan bisa menjawabnya dengan iya atau tidak atau oke atau bisa lanjut nanti aku sedang sibuk. Lalu percakapan itu akan diakhiri dengan aku bilang maaf baru balas. Kemudian topik penting itu jadi basi. Tapi ini kan enggak. Ini kamu ngirimin aku foto anak ayam. Kan sebel.
Ia jelas membuat moodku membaik, jadi senang, jadi terlalu senang, jadi tidak lelah, jadi tidak kesal, jadi gagal semua rencanaku untuk berhenti gak ada kamu. Udahlah, aku gak mau bahas anak ayam di sini. Mau jadi episode macam apa bahas anak ayam segala. Udah kamu kasih aja namanya Acil, ayam kecil. Daripada pusing-pusing cari nama yang keren-keren, udah Acil aja. Seperti Sarah nama kucing dari kamu waktu itu yang tidak kupakai. Lalu kamu protes waktu kunamakan kucing kesayanganku dengan nama Bedul. Karena kamu bilang, kasian bakal dicengin kucing kampung nih ganteng-ganteng namanya Bedul. Udah deh, nggak usah ikut campur urusan yang berkaitan dengan hidupku karena kamu sudah tidak ada hubungannya sama sekali. Mau ku beri nama dia Bedul atau Dudul sekalipun, gak usah protes. Itu kucingku, bukan kucing kita. Duh, emang kamu deh. Jadi penting banget harus bahas kucing segala. Lagian, kucing adalah bagian dari diriku yang gak ada kamu di dalamnya. Jadi gak perlu kita bahas lebih panjang lagi. Gak relate, gak nyambung, tulalit. Ya intinya, kalau kamu mau mengunjungiku, jangan ke rumah yang lama. Aku sudah gak di sana. Jadi gak perlu ya menyapa satpam di depan dengan leluconmu yang itu-itu aja. Aku saja bosan dengarnya, apalagi satpam-satpam itu. Kecuali yang soal lapar. Itu masih sering membuatku tertawa tiap kali mengingatnya. Gak mau ku beritahu di sini, itu cuma buatku. Tapi ya Za, pindahan rumah kali ini, rumah yang sekaligus jadi tempat kerjaku, membuat pandanganku cukup berubah. Bahwa ternyata pindahan itu susah. Bahwa pindah itu buat lelah. Belum lagi kalau di tengah-tengah hujan, ya jadi kan harus nunggu reda dulu karena aku khawatir barang-barangnya kehujanan di truk yang terbuka. Belum lagi kalau nggak selesai di 1 hari, harus lanjut di hari-hari berikutnya. Karena ternyata semua barang-barang yang ada aku bawa ke tempat yang baru. Ya jadinya makna pindah sebenarnya tidak benar-benar tentang mengganti sesuatu, Za. Tidak tentang aku mengisi rumah kosong dengan semua yang serba baru. Sebab pada kenyataannya aku masih membawa lemari, meja TV, meja makan, kursi, dan tempat tidur yang dari rumah sebelumnya. Ya, pindahan kali ini kayak kita dulu, Za. Aku yang berusaha pindah dari kamu, ternyata justru memotong jarak itu menjadi tidak bersekat dan terlalu dekat. Membuatku terlanjur terlalu dalam tentang segala hal yang ada kaitannya denganmu. Dan kita tahu, yang terlalu ujungnya jadi benalu. Kayak kita 2 orang yang ada di tempat yang satu, tapi gak ada atapnya. Kita gak berumah. Atau kita kehilangan rumah kita. Akhirnya kita pulang. Akhirnya berpisah.